Saya Aisyah. Saya Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok 3 akan membagikan aplikasi Selamat menyaksikan. Instagram adalah media sosial yang berfokus pada foto, video, dan stories. TikTok adalah media sosial berbasis video pendek dengan algoritma yang sangat cepat untuk menyebarkan konten ke banyak orang. Instagram punya fitur seperti story, DM, dan lain-lain. Kontennya lebih rapi dan estetik, sehingga sering dipakai untuk personal branding dan bisnis. Sedangkan TikTok lebih mengandalkan video pendek dengan fitur sound viral dan efek. Kontennya lebih spontan, kreatif, dan mudah viral. Algoritma dan jangkauan kontennya jelas berbeda. Di Instagram, followers sangat mempengaruhi jangkauan konten, sedangkan di TikTok lebih berpotensi viral karena menilai dari kualitas video dan juga hiburan. Instagram banyak digunakan oleh kalangan remaja dan dewasa untuk keperluan bisnis, pribadi, dan profesional. Tapi TikTok lebih populer di kalangan remaja karena TikTok memiliki gaya konten yang seru dan sangat menghibur. Instagram dan TikTok memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan Instagram adalah memiliki tampilan yang lebih rapi dan juga estetik. Sedangkan kekurangannya adalah konten persaingan yang sangat tinggi. Kelebihan TikTok adalah fleksibel dan algoritmanya mendukung kreator baru. Kekurangannya adalah konten mudah tergantikan dan tidak cocok untuk konten jangka panjang. Sekarang, aku akan memperlihatkan tata letak fitur-fitur yang ada di Instagram dan juga TikTok. Pertama, di Instagram. Saat pertama kali kita mengklik Instagram, tampilan awal akan seperti ini. Di bagian atas akan ada story-story orang yang kita ikutin. Jika di atas setelah di swipe ada akun orang-orang yang tidak kita ketahui atau terdapat tombol seperti ini, maka berarti Instagram merekomendasikan kita untuk mengikuti orang tersebut atau orang tersebut adalah orang-orang yang kita kenal. Di pojok kanan atas ada tombol love. Ketika kita mengkliknya maka akan muncul notifikasi apakah kita mendapat suka atau ada orang-orang yang ingin memfollow kita. Di ujung kiri atas ada tombol plus. Ketika kita mengkliknya, maka kita bisa membuat video atau foto baru untuk kita posting. Di sini kita bisa menggunakan filter agar kamera kita lebih bagus atau lebih jernih. Nah, jika kita mengetahui filter yang ingin kita gunakan, kita bisa men-swipe filter tersebut hingga ke ujung. Kita bisa mencarinya seperti ini. Nah, di fitur menambah video ini ada beberapa fitur lainnya seperti menambah teks, bumerang, kolase, dan juga hands-free. Ketika kita menekan hands-free, maka kita tidak perlu memencet tombol start terlalu lama. Nah, kalau tidak kita pencet hands-free, maka kita harus memencet tombol start secara manual dan harus dipencet terus hingga waktu yang kita inginkan. Instagram memiliki 3 mode, yaitu story, post, dan reel. Nah, story biasanya untuk video atau foto sehari-hari. Semisal ada momen yang kita sukai lalu kita posting sebagai story. Story akan hilang dalam kurun waktu 24 jam. Nah, kalau Reels itu biasanya postingan hanya berupa video. Jadi, Reels akan dipenuhi hanya dengan video-video saja. Sedangkan postingan biasanya isinya adalah foto dan juga video. Karena kita bisa meng-slide postingan tersebut. Di bawah ada 5 fitur. Yang pertama ada beranda. Yang kedua ada Reels. Isinya hanya ada video-video. Yang ketiga
menunjukkan postingan kita dan juga jumlah follower kita. Selanjutnya, TikTok. Nah, ketika kita mengklik TikTok, maka yang muncul pertama akan seperti ini. Ada For You, Following, Friends, Purwakarta, dan Explore. Nah, di ujung kiri atas ada yang namanya fitur Live. Nah, itu isinya adalah orang-orang yang sedang live atau siaran langsung. Kita bisa mencari orang yang ingin kita lihat. Di live biasanya adalah orang-orang yang berbicara dengan temannya atau orang-orang yang berjualan dan juga bermain bersama teman-temannya. Di ujung kanan atas ada tombol pencarian. Kita bisa mencari konten yang kita inginkan. Nah, kalau kalian gak tahu hal apa yang ingin kalian cari, tapi barangnya ada di depan mata, kalian bisa meng-search-nya dengan cara di foto dengan mengklik icon ini. Di bawah ada 5 fitur. Pertama, Home. Di sini biasanya adalah video yang direkomendasikan oleh TikTok atau kita sebut dengan FYP. TikTok merekomendasikan video orang-orang yang mungkin kita sukai. Nah, kita bisa memberikan like atau komen di video orang-orang tersebut. Yang kedua, ada Shop. Isinya seperti Shopee dan juga Tokopedia. TikTok sendiri terhubung dengan Tokopedia. Di sini kita bisa membeli berbagai macam hal seperti skincare, make up, pakaian, dan lain-lain. Ketiga, ada fitur menambah video atau foto. Di sini kita bisa merekam atau memfoto momen-momen yang ingin kita foto. Nah, kita juga bisa membuat hanya teks saja, kemudian sisanya diisi foto-foto. Kita bisa memilih ingin merekam berapa lama, apakah 15 detik, atau 60 detik, atau juga 10 menit. Kalian bisa menghentikan waktunya sebelum waktu yang ditentukan. Nah, di TikTok kita juga bisa menggunakan filter sama seperti di IG. Kalau di TikTok sudah mengategorikan filter-filter sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Sama seperti IG, ketika kita tahu filter yang kita inginkan, kita bisa mencarinya. Nah, di atas ada fitur musik. Jadi ketika kita merekam sesuatu atau memfoto sesuatu, kita bisa memilih lagu yang kita inginkan untuk menambahkan vibes yang diinginkan. Fitur yang ada di sini yaitu membalik kamera. Ketika kita mengkliknya, maka kita bisa membalikkan kameranya dari kamera depan ke kamera belakang. Nah, yang berikutnya ada flash. Di sini kita bisa menggunakan flash untuk menambah cahaya. Yang ketiga, ada fitur waktu. Di sini kita bisa mengatur waktu ingin berapa lama tanpa harus menyetop tombol start dengan manual. Di sini juga ada yang namanya mengatur detik sebelum memulai. Jadi, saat kita mengaturnya dalam 3 detik, maka setelah kita memencetnya, video akan mulai terekam dalam 3 detik. Jika kita mengaturnya dalam waktu 10 detik, maka video akan mulai merekam dalam waktu 10 detik. Yang keempat, ada filter lagi. Nah, kalau filter yang ini bisa untuk menyesuaikan bentuk wajah yang kita inginkan, karena beberapa orang menginginkan bentuk wajah yang berbeda dari wajah aslinya. Nah, kalau yang ini namanya juga filter. Namun, kalau ini dia biasanya mengubah vibes yang dikeluarkan oleh foto atau video tersebut. Jika kita mengklik bawahnya, nah itu adalah tombol percepatan. Kita bisa mengubah kecepatan video kita, dan kecepatan tersebut memiliki beberapa opsi. Selanjutnya ada fitur inbox. Nah, ini sama seperti IG, namun bedanya
mode profile. Nah, di sini kita bisa melihat biodata seperti di Instagram. Tapi kalau di sini kita bisa melihat siapa saja yang mengunjungi akun kita. Nah, kita bisa meng-share atau membagikan akun kita dengan cara meng-scan kode ataupun melalui link. Kita juga bisa meng-scan akun orang lain dengan QR. Nah, di sini ada beberapa fitur. Postingan yang terlihat, postingan yang privasi, ada juga posting ulang, adalah seperti postingan-postingan orang lain yang relate pada kita. Nah, di selanjutnya ada juga yang video tersimpan. Biasanya isinya adalah video-video yang ingin kita gunakan atau video-video yang menurut kita penting. Di sebelahnya ada video like, yaitu video yang kita sukai, sama seperti video yang kita repost. Kesimpulannya, Instagram dan TikTok memiliki keunggulannya masing-masing. Instagram bagus untuk membangun identitas dan juga brand, sedangkan TikTok bagus untuk penyebaran konten dan hiburan. Jadi, pilihan terbaik ada pada kita. Kalau kalian, gimana nih? Instagram atau TikTok? Buatku jatuh hati padamu, ku berharap bisa